Demi sekolah kami. Seiring waktu berjalan, kehidupan keluarga kami berjalan seperti biasa dan apa adanya. Segala kekurangan dan keterbatasan sudah kami lewati dengan hati yang kuat dan sabar. Kami hanya berharap kehidupan kami lebih baik daripada sekarang. Di hari kelulusanku, ayahku datang atas undangan sekolah yang mengharuskan setiap wali murid kelas 6 untuk dapat menghadirinya. Di dalam ruangan, kepala sekolah menyampaikan beberapa penjelasan yang dianggap penting bagi kami seluruhnya, dan selanjutnya mengumumkan hasil kelulusan kami. Nilai kelulusan terbaik di tahun ini dipegang oleh anak kita, Hamzah Madani. Ucap kepala sekolah yang membuatku kaget dan seakan tidak percaya ketika namaku disebut. Lalu, ayahku terharu dan melihatku dengan mata berkaca-kaca seakan ia tidak begitu yakin bahwa anaknya yang telah meraih peringkat terbaik di sekolah ini. Di depanku di mana aku duduk terdengar kata-kata iri yang mencibir prestasi yang aku raih ini. Tetapi aku tidak memedulikannya karena hari ini adalah saat yang membuat ayahku terlihat sangat bahagia dan aku tidak ingin merusaknya dengan membalas perkataan kotor orang-orang yang bermulut besar itu. Alhamdulillah, ucap ayah dan mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Aku yang melihatnya juga melakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan nikmat dan karunia ini. Tetapi masih saja ada yang mencibir ayahku dengan perkataan yang ketus. Segitu aja kok disyukurin segala? Apa dia nggak mikir kalau biaya buat lanjutin sekolah itu tak butuh duit? Ejek mereka yang suka dengki itu. Rasa bahagia yang aku rasakan hari ini sudah mengalahkan dan meredam emosiku gegara mulut kotor yang tidak bertanggung jawab itu. Tetapi mereka tetap saja tidak bisa diam. Hari-hari seakan berlalu begitu cepat. Aku bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang tidak terhingga ini, dan kemudian aku pun berterima kasih kepada kedua orang tuaku atas segala dukungan dan kepedulian yang tidak terhitung lagi. Seterusnya aku tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah mengajar dan mendidikku sejak kelas 1 sampai tamat hari ini. Mendengar kabar baik tentang kelulusan ini, Pak Haji Zain memberiku biaya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kami sangat berterima kasih sekali atas perhatian dan kebaikan hatinya. Kedua orang tuaku sangat berbahagia sekali dengan apa yang kuperjuangkan dan kuraih selama ini. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ayahku berusaha mengumpulkan biaya untuk membeli sebuah sepeda bekas yang masih bisa dipakai dan dikendarai. Jarak antara sekolah dan rumahku berkisar 5 km, itu membutuhkan sekitar setengah jam. Alhamdulillah, biaya untuk beli sepeda sudah ayah dapatkan, nak. Kamu harus melanjutkan sekolahmu. Harap ayahku dengan wajah yang terlihat cerah. Terima kasih, ayah. Jawabku singkat sambil menyalami dan mencium punggung tangan ayah yang terasa kasar. Selama 3 tahun belajar di MTS negeri, aku harus berjuang keras untuk menamatkan pendidikanku dengan hasil yang memuaskan. Aku tidak ingin mengecewakan ayahku yang telah bekerja keras demi kami semua walaupun sekarang ayahku masih bekerja seperti biasa dan selalu berangkat sejak pagi hingga ke petang hari. Aku ingin membalas dan membayar segala jerih payahnya itu dengan prestasi yang akan kucapai di sekolah. Sebenarnya aku ingin membantu ayah bekerja di sawah ataupun di tempat di mana ayah sedang bekerja setiap hari. Tetapi itu hanya bisa kulakukan di hari libur saja. Tak usah kalian pikirkan ayah. Kalian cukup saja tekun belajar agar kalian bisa berprestasi dan berhasil kelak. Nasihat ayah yang membuat kami sedikit tenang. Aku berangkat ke sekolah setiap hari dengan bersepeda, kebetulan aku tidak sendirian bersekolah di MTS itu. Selain ada yang masih diantar orang tuanya ke sekolah. Ada juga yang lain naik mobil angkutan desa yang biasa menjadi tumpangan anak sekolah setiap hari. Untuk meringankan biaya, aku dan teman-teman yang lain lebih memilih naik sepeda. Walaupun orang tuaku tak mampu, aku harus tetap pergi ke sekolah. Mungkin ini cara terbaik untuk mencapai impianku kelak. Aku terus membatin ketika aku sedang mengayuh sepeda menjelang tiba di sekolah.
Tidak ada seorang anak yang tega melihat ayah atau ibunya selalu bekerja keras dan membanting tulang setiap hari di bawah terik matahari, ditambah lagi dengan hinaan dan caci maki terhadap kehidupan keluarganya sendiri. Dari kelas 7 sampai kelas 9 MTS negeri, aku selalu memperoleh nilai rapor yang sangat memuaskan walaupun aku tidak selalu mendapatkan ranking pertama lagi. Tetapi di akhir ujian kelulusan, aku menjadi salah satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di peringkat 2. Kamu memang telah mampu membuat ia bahagia. Ibumu pasti bangga dengan kamu. Aku dan ayah berpelukan karena merasa puas dengan hasil yang aku capai. Sebelum tiba di rumah, kulihat orang-orang yang suka mengejek kami memasang muka yang tidak menyenangkan ketika aku menamatkan pendidikanku dengan hasil yang mencengangkan. Sayup-sayup terdengar di sebuah kedai harian di mana ibu-ibu rumah tangga suka belanja. Ada yang mengatakan, "Pasti pakai guna-guna biar dapat juara." Aku pun terus berlalu bersama ayahku menuju tempat tinggal kami. Sesampai di gubuk kecil kami, aku langsung mencium punggung tangan ibu. Ibu pun tersenyum. "Gimana hasilnya?" tanya ibuku singkat dan ingin tahu. "Alhamdulillah Bu, aku dapat nilai terbaik," kataku dan dianggukan oleh ayah. Kami semuanya merasa sangat senang ketika aku bisa menamatkan pendidikanku lagi dengan baik. Aku pun tumbuh menjadi anak remaja yang akan masuk sekolah tingkat atas. Aku memilih masuk madrasah aliyah negeri. Sesuai keinginan ayah dan tanpa paksaan, aku telah memutuskan untuk bersekolah di sini. Selain ilmu agama yang kuperoleh dan membuatku lebih banyak tahu, aku akan lebih dalam memahami tentang arti hidup ini. Seperti niatku sejak dulu bahwa aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Tak hanya aku yang mendapatkan nilai yang memuaskan, tetapi juga kedua adikku dapat nilai yang tidak mengecewakan. Aisyah mulai melihatkan kemampuan di kelas 3 pada peringkat 5. Sedangkan Imran berada di peringkat 3 di kelasnya. Melihat hasil kerja keras dari kami bertiga, ayah dan ibu kami tiba-tiba bersujud syukur dan kami pun melakukannya. "Kita boleh hebat, tapi jangan pernah lupa bersyukur," kata ayah dengan bijak. "Kita memang orang tak mampu, tapi kita harus berjuang, Nak," sambung ibu menyemangati kami. "Ayah akan selalu bekerja keras demi kalian semua. Tak usah kalian malu dengan pekerjaan ayah kalian ini," ungkap ayah apa adanya. "Tak usah kalian dengarkan orang-orang yang suka usik keluarga kita. Lihatkan saja apa yang kita bisa, Nak," kata ibu mengingatkan kami agar kami tidak terpancing emosi mendengarkan cibiran dan caci maki mereka. "Serahkan saja sama Tuhan. Tuhan pasti akan membalasnya," terang ayah yang begitu yakin dengan pertolongan Tuhan. Aku dan kedua adikku hanya mengangguk dan diam mendengarkan perkataan dan nasihat kedua orang tua kami itu. Namun, kami bertiga belum sesabar dan sekuat ayah atau ibu yang telah banyak makan garam dalam menempuh hidup ini.